Ya, kasih tips dong. Ini bukan pertanyaan ya, minta tips ya. Kasih tips dong cara mixing yang baik biar sound saya jadi laku. Hehehehe. Ini sound rental company nih kayaknya yang ini. Tips ya, mixing ya. Tips mixing. Tips Yang penting mixing. ganteng. Gitu. Iya. Kalau tips sih apa ya? Kalau mixing ibaratnya nggak ada apa ya takarannya lah. Gak ada takaran, itu tergantung taste ya, orang masing-masing. selera Anda tentang suara, pengetahuan Anda tentang suara. Yang paling penting itu kalau kita mixing, gimana caranya orang bisa menikmatin semua. Ya, cita rasanya itu beda-beda, masing-masing orang dengan orang lain tuh Tipsnya beda-beda. nggak ada Bukan yang nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, tapi Ya. sama kayak orang masak lah ya. Masak, betul. Resepnya sama, bisa jadi rasanya beda gitu ya. Gitu Mas. Nanti kalau untuk mixing kita ada ya, nanti ada live perform dari ada band nanti ya, band yang akan perform. Nanti kita akan coba jelaskan di situ. Lain lagi, bisa digabung dengan mixer analog kah? Ah, ini loh. Bisakah digabung dengan mixer analog? Bisa sih. Pada dasarnya ya bisa. Tapi sebagai apa? Gabungnya sebagai Nah, apa dulu? itu. Nah, itu tadi. Mau digabung. Pertanyaannya mau digabung sebagai apa? Kalau sebagai submix ya kirim aja, kan kita punya output 8 analog output dan 8 analog output. Ya, Kalau pengen ngegabungin. ya. Ada juga saya pernah ketemu mixer digital digabung, kita ngomong semua mixer digital ya. Ya, Mixer digital sebagai insert. Dia pakai mixer besar, analog. analog besar. Jadi analognya si mixer ini dijadiin sebagai insert Si mixer besar. mixer itu. besar Mixer itu. besarnya. Bisa kalau digabungin. Bisa tergantung kebutuhannya untuk apa Kebutuhan, nanti ya. Bisa. Jawabannya bisa, tapi kebutuhan Anda sampai sejauh mana dan untuk apa digabungnya itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang lain. Apa bedanya sama X32 Mas? Udah jelas beda. Banyak. Banyak sekali. Beda Yang jelas sekali. paling kelihatan ya, layarnya touchscreen. Ya, touchscreen. sensitif, sudah Touch bisa di-touch. sensitif. Dia bisa 48 channel. 4 output LR, master output. Mixer outputnya 4. Matrixnya ada 8. Udah sangat beda lah, beda banget. Beda banget. jauh ya, beda jauh ya. jauh. Paling pentingnya itu AIS-nya kan ada 3. Kalau Ya. menurut aku sih ya itu. Kalau kita Connectivity-nya sebagai bebas. vendor, kita mempersiapkan festival band gitu, kita bisa pakai AIS A, B, C. A bandnya ini, B ini. Jadi kita nggak perlu ganti subsnack. Kita tinggal bikin save-savean, routing patchingannya sesuai panggilan scene tersebut. Jadi tinggal panggil scene udah langsung pindah Langsung semua. input. Itu sih yang menarik sih. Beda sekali. Ya. Beda sekali. Untuk Anda ya pengguna X32, Anda wajib punya ini. Wing. Ya, wajib punya. Jadi jelas sangat jauh sekali bedanya ya antara X32 dengan Wing. Baik. Masih ada lagi banyak yang bertanya. Ada output untuk ke layar monitor kah? Kemudian mixer digital kan sensitif, suka bermasalah layarnya. Nah itu. Oke, pertanyaan yang bagus itu. Untuk ini memang tidak ada untuk output ke layar monitor. Tapi sejauh ini layarnya sih aman-aman aja. Karena memang dia sudah didesain untuk seperti itu, heavy duty lah ceritanya untuk heavy duty. Jadi untuk keterangan layar dia juga untuk di outdoor dia juga sudah cukup mumpuni. Sensitif touchscreen-nya juga aman, bagus. Tidak ada permasalahan di sini. Bahkan kita bisa drag and drop juga dengan gampang Sangat di sini. gampang. Ya, itu. Oke, lanjut ya, sudah terjawab? Gak bisa ya untuk ke layar ya? Tidak bisa. Mas, katanya analog lebih enak, lebih tebal suaranya dibanding digital, apa betul? Kita kalau ngomong digital sama kayak gitu loh. Zaman dulu kan waktu baru-baru keluar mixer digital banyak yang orang nggak suka suaranya. Ya. Tapi semakin kesini semakin mendekati. Sama kita harus beda persepsi. Kalau analog kan kayak dulu zaman kita ngomong rekaman pita gitu. Ya, Sama sekarang udah rekamannya digital, hard ya drive, dari hard disk. udah berapa kali ganti ya pita, kemudian menjadi CD piringan, sekarang DAT 24 channel, ya DAT, DAT, gitu semua. DAT. Itu kan beda-beda semua Ya. suaranya. Nah, mungkin orang yang lebih kangen tuh suara noise-nya, terus kayak suara trafonya, Gereng itu kalau orang Jawa bilang gerengnya. gerengnya. Mungkin, ya. nah
Saya lihat sih semakin kesini mixer digital semakin bagus banget. Ya mereka semakin kesini semakin ngejar lah. Ya. Semakin ngejar. Tapi yang kita nggak bisa hilangkan ya itu tangan orang. Mungkin kalau kita ngomong anak zaman sekarang nggak ada yang tahu mixer analog zaman Mixer dulu. analog, betul. Beda zaman kan. Iya. Nah, jadi mereka nggak tahu, oh analog tuh bunyinya gimana. Mungkin mereka nggak tahu. Betul. Udah beda konsep. Beda generasi juga generasi juga. Beda generasi. Sama dengan anak-anak sekarang. Anak sekarang ada yang nggak tahu caranya ngeplay Walkman. Ya. Dikasih kaset, suruh ini apaan sih? Ini apaan sih? Mereka nggak tahu. Ya. Begitu juga nanti ini akan lama-lama akan tergerus Pasti seperti itu tergerus, ya. analognya ya. Betul. Gitu. Wih. Sama dengan handphone juga. Ya. Mau nggak mau kita semua, suka tidak suka, Harus ngikutin. harus ikutin. Semua bakal bergeser menjadi digital. Kalau Anda nggak ngikutin menjadi digital, Anda akan ketinggalan. Terutama Anda yang punya rental company, tentunya sound rental company. Kalau Anda nggak mengikutin, nanti Anda akan ketinggalan. Ya. Oke. Masih ada satu pertanyaan lagi boleh dijawab? Sip. Baik. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kembali lagi di Tiga Negeri Channel. Masih banyak pertanyaan yang masuk ini. Kayaknya masih belum ini ya. Masih belum puas. Banyak sekali. Oke, tadi sampai mana pertanyaannya? Oke. Yang analog tuh lebih enak. Iya, ini katanya digital gampang rusak. Suka bermasalah dengan listrik. Apakah Wing juga seperti itu? Lebih teknis lagi, ini langsung ke siapa nih yang mau jawab? Daniel Sarbianto atau Nabil Hussein? Kalau saya sih sebagai orang vendor, Ya. kan paling sering touring lah alatnya. Kan? Ya, Paling sering bermasalah itu listrik ya pastilah semua. Tapi kan gimana caranya kita mensiasati, punya SOP-nya SOP gimana? itu, sebelum semua nyala, itu adalah listriknya groundnya dicek dulu. Ground listrik. Ground listrik itu pasti nomor 1 kita ya. Ya, Kalau bisa 0, jangan lebih dari berapa gitu lah. Ada SOP-nya kita. ya. Ya kan terus katanya apa? Nomor 12. Gampang rusak. Menurut saya sih semua barang itu sebagai gimana cara kita merawatnya sih. Cara memperlakukan barang tersebut. Ya kalau kita kayak misalnya gini. Kadang-kadang ada yang suka ketawa, ada tulisannya no smoking. Kan ada yang suka ngerokok, sama kayak mixing gitu, yang suka ngerokok. Sebenarnya yang bikin gampang rusak tuh abu rokok. Abu rokok masuk ke dalam sela-sela. Tolong mas, nih sela-sela ininya dijaga nih. Nah, Nih sela-sela itu abu Sela-sela rokok ini kan masuk bisa ke masuk situ. tuh. Ya. makanya kan kalau orang zaman dulu kan kalau mau nyabut uban kan pakai abu rokok tuh biar keset. Oh iya benar. Jadi ini kan jadi keset kan. Jadi kalau mau nyabut uban, abu rokok ditempel gini-gini, cabut uban jadi keset. Nah, Ini makanya masuk ke sini, jadi keset gitu, ketahan. Oke, masuk Ya, akal. maksudnya gimana cara kita Perawatan. perawatan memperlakukan barang tersebut lah. Oke, jadi bukan karena ini digital gampang rusak enggak ya. Analog juga kalau misalnya diperlakukan seperti itu, gampang rusak juga. Daniel Sarbianto. Pertama kali saya baru tahu sih kalau cabut uban pakai abu rokok. Saya baru tahu sih. jujur. Oke, kembali lagi ke topik ya. Kalau masalah teknis kelistrikan, kalau saya bilang sih nggak cuman mixer digital ya. Kalau misalnya kita punya peralatan dapur, peralatan apa kalau listriknya sering bermasalah, pasti nggak akan awet. Itu lagi peralatan dapur yang harganya mungkin tidak begitu ini. Ini lebih kompleks lagi karena dia multi processing di situ. Nah, di sini multi processing. Karena dia multi processing, otomatis banyak yang harus dijaga di situ, mulai dari source clock-nya segala macam. Nah, dia butuh listrik yang sangat stabil. Enggak cuman ini, tapi hampir semua, bahkan semua mixer digital. Analog sebenarnya juga sama. Kalau kita boleh ngomongin masalah kelistrikan, analog kalau listriknya nggak stabil pasti rusak sama. Cuman rusaknya mungkin, satu channel rusak nih, ya udah lakban. Masih ada channel sisanya. Bedanya cuma di situ. Nah, kalau di sini karena kita digital, kembali lagi multi processing, dia ada DSP segala macam di sini dan semua mixer digital dia pasti akan lebih sensitif terhadap kelistrikan yang bermasalah. Taruh kata komputer kita juga, kalau kita punya komputer PC di rumah, listrik nggak beres, nyetruman misalnya segala macam, pasti juga nggak bakal awet. Setidaknya power supply juga tidak akan awet. Seperti itu sih. Ya. Gimana Dari- cara kita memperlakukan sih? Ya, Gimana cara kita memperlakukan dan menjaga ini dari arus balik. ya. Oke, arus balik itu ground itu nanti kita bahas lagi, tidak ada di sini ya. Lanjut. Pengalaman Mas Nabil, bagaimana penilaian terhadap preamp-nya Wing?
Kan baru, maksudnya belum lama pakai kan? Ya, Saya suka. belum lama pakai udah suka. Suka. Sip. Ya misalnya kayak preamp kan kalau saya kan gimana kata cara misalnya kayak tips atau trik mixing. Semua orang pasti bisa mixing. Ya. Teorinya pasti semua tahu. Ya, gimana cara gain struktur. Nah kalau aku sih enaknya di Wing yang baru ini. Kalau kita nyari gain kan dia bisa kayak saudaranya dia. Ya. Kan kayak apa namanya step ya. Ya, step. Step. Nah itu kan aku lebih senang sih. Lebih senang bisa kayak misalnya kita nyoba contoh satu nyoba cari kick gitu kan. Ya, cari kick. Cari kick. Kalau kita pakai step itu step gain. Step gain dengan Nah itu nyari misalnya kick pakai step gain lebih cepat aja sih. lebih cepat. Ya. Kebiasaan gitu. Kalau daripada pakai fine gitu, Ya. kadang-kadang bisa kelewatannya jauh banget. Ya. Nah, kalau ini kan bisa pelan kan. Step dikit. Ya, sejauh ini preampnya Wing oke ya? Oke ya. Oke. Ya, itu pengalamannya Mas Nabil. Mas Daniel Sarbiano nggak ditanya pengalamannya preampnya Oh, gimana? yang ditanya Mas Nabil. Oh ya udah nggak usah kalau gitu. Pelit banget. Pertanyaan berikutnya. Koneksi digitalnya pakai apa? Oke. Koneksi Coba. digitalnya pakai apa? Koneksi digitalnya pada dasarnya Wings tetap mengusung IS50. Jadi IS50, tulisannya IS50. Dinamakan IS50 karena dia memang tulisannya IS50 begitu. Teknologi jadi IS itu kan singkatan dari ini American. Di mana Mas? Di mana sport digitalnya? Ya, Oke, suruh tunjukin portnya aja Mas ada sekalian. di Nah. sebelah sini. Nah ini kita ada 3, kita colok semua nih. Kita kirim-kiriman nih buat ke mixer sebelah juga. Oke, itu. Jadi di sini ada 3 IS50, bentuknya pakai RJ45, koneksi datanya pakai kabel Ethernet. Dan itu bisa support 48 input, 48 output per kabel. Jadi total, dan dia bidirectional, jadi bisa kirim-kiriman 48 ke sana, Bolak-balik ya? 48 ke sini, ya bolak-balik. Kali 3, intinya gitu, kali 3. Itu. Oke. Baik, terjawab. Mixer ini bisa di remote seperti X32 kah? Di remote mungkin pengertiannya pakai iPad. Ya, Ya, mungkin di mungkin remote-nya kayak dengan itu ya, menggunakan Sama persis kayak X32 sebelum-sebelumnya sama. Yang Oke. Yuk, kita ke depan. Nah, di sini Tunjuk. bisa menggunakan ini. bisa pakai Switch. switch WiFi. Nah posisinya sekarang kan bisa ada 2 Ethernet. Nah kalau kita satunya pasang buat WiFi, itu bisa buat kontrol remote pakai iPad. Tapi kalau kita satunya lagi kita pasang card XUSG, XUSG ya? Soundgrid lah. Ya, Soundgrid ya. Soundgrid atau Dante, sebelahnya bisa dipakai buat Dante atau Waves. Ya, Waves. Ya. Bisa. Ya, jawabnya berarti bisa. Bisa. Baik, kita akan lanjutkan nanti pertanyaannya. Tetap di 3 Negeri Channel.